Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamat datang di channel saya. Video kali ini saya mau membahas tentang ilmu sejarah dan ilmu nasab. Ilmu sejarah itu berkaitan tentang masa lalu, masa sekarang. Ya, sekarang ini saya menciptakan sejarah, yaitu membuat video ini. Kemudian nasab itu ilmu yang berkaitan tentang hubungan atas dasar darah, gen, keturunan. Nah, di sini ada makalah, ya, tulisan yang ditulis oleh Syarif bin Ali Al-Hasani. Syarif bin Ali Al-Hasani. Al-Hashimi, dia tinggal di Arab Saudi. Mengomentari pernyataan Syekh Hamad Al-Jasir. Hamad Al-Jasir ini beliau seorang sejarawan, membahas tentang nasab dan juga membahas tentang sejarah. Beliau menulis ini Ketua Liga Ilmiah Dunia untuk Nasab Hashimiyah. Jadi beliau ini Ketua Liga Ilmiah Dunia untuk Nasab Hashimiyah. Ketika sebagian peneliti mengatakan, dan jika sebagian peneliti mengatakan bahwa sejarah adalah mitos, maka nasab adalah mitos dari mitos-mitos itu. Rawan untuk pemalsuan. Maksudnya pernyataan ini bahwa ilmu nasab itu rawan untuk dipalsukan, sama seperti sejarah. Hamad Al-Jasir, semoga Allah merahmatinya, tidak sedang meruntuhkan ilmu nasab. Ya. Jadi ini bukan untuk penghinaan ilmu nasab, ya, tetapi tiap pengetahuan itu memang ada celahnya, celah. Tidak sedang meruntuhkan ilmu nasab seperti yang dikira oleh sebagian orang, melainkan ia sedang mendirikan hujah dengan cara terbalik dan mempertahankan sejarah serta nasab secara bersamaan dengan gaya paradoks kritik. Al-Jasir ingin menegaskan bahwa nasab tidak bisa dipisahkan dari sejarah, karena pada hakikatnya nasab adalah ingatan sejarah manusiawi. Sejarah mencatat peristiwa-peristiwa umat, sedangkan nasab mendokumentasikan garis keturunan dari mereka yang hidup melalui peristiwa-peristiwa itu dan berpartisipasi dalam membentuknya. Maka jika asal-usulnya yang merupakan sejarah beruntun, merupakan sejarah runtuh, maka cabangnya yang merupakan nasab pun runtuh, karena keduanya saling terkait dalam menjaga identitas manusia dan kelanjutannya. Makna analitis. Al-Jasir melihat bahwa mereka yang meragukan sejarah dengan alasan bahwa itu hanyalah narasi yang tidak terverifikasi sebenarnya sedang menyerang seluruh ilmu-ilmu kemanusiaan yang didasarkan pada transmisi tawatur dan narasi, termasuk ilmu nasab yang bergantung pada tawatur keluarga, akumulasi dokumen, pelestarian keturunan, serta sejarah perang dan pernikahan. Ia mengatakan dengan nada protes yang kritis, jika sejarah dengan segala dokumen dan peristiwa-peristiwanya adalah mitos, lalu bagaimana dengan nasab yang tidak terpisahkan darinya? Maka kalian sedang menyangkal keberadaan manusia itu sendiri. Dengan makna ini, Al-Jasir telah menggunakan sindiran untuk mendirikan hujah terhadap mereka yang menyangkal sejarah, bukan untuk meruntuhkan ilmu nasab. Sebaliknya, ia ingin mengingatkan bahwa sejarah tanpa nasab adalah tubuh tanpa jiwa, dan nasab tanpa sejarah adalah silsilah tanpa kehidupan. Dari tinta ke gen, saat ingatan bertemu ilmu pengetahuan. Dan hari ini setelah beberapa dekade sejak pernyataan itu, ilmu-ilmu modern datang untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan sang sejarawan secara intuitif tanpa laboratorium. Ilmu asam nukleat atau yang disebut dengan DNA telah mengungkap bahwa dalam tubuh manusia terdapat ingatan lain tentang sejarah.
yang tidak ditulis dengan tinta, melainkan diukir dalam sel-sel. Setiap gen membawa sidik jari, masa lalu, jejak kelaparan, jejak migrasi, jejak perjuangan dengan lingkungan, sebagaimana membawa petunjuk tentang pernikahan dan migrasi kuno yang didokumentasikan oleh para sejarawan dalam buku-buku mereka. Dengan demikian, asam nukleat menjadi saksi baru atas kebenaran ilmu nasab dan sejarah secara bersamaan. Nah, jadi masuk variabel baru. Dulu ditulis, diriwayatkan oleh lisan, sekarang kemasukan yaitu ilmu gen. Apa yang dicatat oleh leluhur di atas kertas telah dicatat oleh Sang Pencipta dalam daging dan saraf. Jika sejarah adalah ingatan kesadaran dan nasab adalah ingatan keterkaitan, maka asam nukleat adalah ingatan tubuh yang semuanya dihubungkan oleh satu benang bernama manusia. Suara di alam semesta dan ingatan getaran, dan sebagaimana gen menyimpan ingatan tubuh-tubuh, alam semesta itu sendiri menyimpan ingatan suara-suara. Setiap suara yang terbit pada suatu momen sejarah, kata, jeritan, atau takbir meninggalkan getaran unik di ruang yang tidak pernah mati, melainkan tetap terukir dalam jaringan alam semesta. Seperti tanda tangan energi pertama. Beberapa ilmuwan Rusia bekerja sama dengan seorang ilmuwan Palestina telah berhasil menghasilkan klip suara yang meniru peristiwa pertempuran Yarmouk melalui analisis getaran kosmik yang terakumulasi di ruang angkasa. Ini adalah upaya ilmiah untuk mendekati konsep Qur'ani yang mendalam, bahwa alam semesta tidak pernah lupa dan setiap partikel di dalamnya bersaksi atas apa yang telah berlalu. Dalam warisan Islam kita terdapat isyarat halus terhadap dimensi kosmik ini. Umar bin Khattab pernah berseru dari Madinah, "Wahai Sariyah, bukit itu, ya Sariyata al-Jabala, al-Jabala." Dan Sariyah mendengarnya di ujung medan perang, yang hari ini bisa dijelaskan dengan ilmu telepati dan getaran suara kosmik, di mana gelombang bergerak melalui ruang yang tak terlihat, tetapi merespons bagi mereka yang memanggil dengan kemurnian niat dan hubungan jiwa. Dengan demikian ilmu nasab bertemu dengan sejarah, tubuh bertemu dengan gen, suara bertemu dengan alam semesta dalam satu sistem ingatan total keberadaan. Ingatan yang ditulis oleh Allah dalam materi dan jiwa, dalam manusia dan ruang angkasa, agar tetap menjadi saksi bahwa seluruh keberadaan adalah kata yang diucapkan dan belum padam. Jelas ya. Dari ini yang nulis Syarif ya, Syarif keturunan Hasani ya. Keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dia bilang ilmu gen ini dimasukkan dalam ilmu nasab. Ya, bukan dibuang begitu saja ya. Kenapa? Karena gen itu kan DNA ya. Misalnya tubuh saya ini ya, ini kan terbentuk semua dari sel-sel tadi, daging, saraf, DNA juga ya. Kok dikatakan ilmu yang nggak penting ya. Ini beliau mengomentari pernyataan kitab ini ya. Jadi kitab Hamad Al-Jasir. Nah, ini saya klik. Nah, di sini apa yang beliau katakan? Ini saya zoom ya. Wa ana fi kitabi al-akhir. Dan saya di buku saya yang terakhir, Darastu al-ansab. Saya telah mempelajari ilmu nasab. Ala hadal asas, atas asas ini, atas dasar ini. Ya. Wa tawasaltu ila syai'in khatirin jiddan. Dan saya sampai pada kesimpulan yang sangat berbahaya. Bahwa annal ansab la taqumu, bahwa nasab-nasab, ilmu-ilmu nasab itu la taqumu, tidak berdiri atas dasar fondasi ilmiah. Asas itu fondasi ya, fondasi ilmiah. Ilmiah. Karena apa? Nah, beliau berkata di sini, "Na'am,
Ya, ilmu al-ansab indal Arab, ya betul bahwa ilmu-ilmu nasab di bagi orang-orang Arab la yaqumu ala asas, tidak berdiri atas dasar fondasi ilmiah yang sabit, yang tetap. Nah, jadi tidak bisa dikatakan satu standar itu berarti tetap baku harus pakai satu standar ini. Nggak ada itu, nggak ada. Inna ma'ala asya' mutawaritha. Akan tetapi atas apa yang sudah diwariskan. Mutanaqilah. Diwariskan dan berpindah-pindah dari generasi ke generasi. Misalnya kabilah A. Ya. Kabilah A ini punya cabang 5 kabilah kecil. Kemudian kabilah kecil ini punya cabang lagi, berganti nama, berganti nama. Nah, itu nanti harus ada yang nulis dan harus ada yang jelaskan bahwa kakekmu fulan, kakekmu ke-6, ke-7, ke-8 fulan ini. Ya. Masing-masing ada yang menulis, kalau ada kabilah yang punya sekretaris, mereka menulis atau sejarawan. Ya. Atau sejarawan, ya, atau saksi, ya dia yang menulis, ya, mendata. Wa idza kana ba'dul bahithin, dan kalau beberapa bahithin, orang-orang yang meneliti, para peneliti itu berkata bahwa sejarah itu banyak khurafatnya, berdiri atas dasar khurafat, fal ansabu ya khurafatul khurafat. Maka nasab itu adalah khurafatnya khurafat. Wa hadza ma wasaltu ilaihi wa ana darastu. Ini yang sudah sampai pada yang saya pelajari dan yang saya pelajari au alaftu, dan saya juga menulis fi hadzal ilm, tentang ilmu ini, min qabil al-huffaz ala al-ma'thurat asy-sya'biyah. Jadi dia mengambil data tentang nasab-nasab itu, nasab fulan, al-harbi, al-ajmi ini di Saudi, dan juga nasab yang lain itu diriwayatkan dari para tetua, ya. Atau riwayat-riwayat sya'biyah. Riwayat sya'biyah itu cerita-cerita rakyat, ya, yang berpindah dari lisan ke lisan. Ilman annani, perlu diketahui bahwa aku antami ila kabilah, saya ini bernasab ke kabilah minalladzina ya'bawna an yuzawwiju banatuhum illa liqabilatihim. Jadi Hamad Al-Jasir ini beliau bernisbat pada kabilah yang kabilah ini tidak mau menikahkan kecuali sama-sama satu suku, satu kabilah. Tidak mau sama kabilah yang lain. Misalnya Al-Jasir nikah sama Al-Jasir. Tidak boleh Al-Jasir nikah sama Al-Ubaidi. Tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena mereka ingin menjaga adat, ya, menjaga informasi-informasi tertentu. Entah itu soal pertanian, ternak, atau bagaimana. Wallah alam, saya tidak ngerti. Tapi yang jelas ilmu nasab itu ilmu penting, tidak bisa disepelekan. Karena sama pentingnya dengan ilmu sejarah. Dan masuknya ilmu DNA gen itu adalah untuk tambahan, untuk memberi kekuatan pada ilmu nasab itu sendiri. Ini yang nulis bukan saya, ya. Saya hanya nulis ini dari akun X ini, dari Syarif Al-Hashimi mengomentari pernyataan Syekh Hamad Al-Jasir rahimahullah ta'ala. Kalau ada yang mau komentar atau tidak terima, ya bisa ditulis di kolom komentar di bawah, ya. Nanti kita diskusikan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.